Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak ada tenaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita cek sound dulu. Oke, kalau halo, jawabnya hai. Cek sound ya, biar semangat nih, udah lemes udah. Saya kebagian sesi udah lumayan kriuk-kriuk ya. Halo. Hai. Hai biar seru pakai dadah. Halo. Hai. Oke. Hai. Halo. Oke, satu lagi ya. Kalau selamat pagi jawabnya pagi 3 kali ya. Walaupun udah siang anggap aja pagi. Kayak MLM ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Nah, gitu, biar semangat. Luar biasa. Ini harus semangat nih, udah jauh-jauh kan, udah hari kedua, besok masih ada lagi. Oke, pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman NIIS, panitia, Kang Sawi, Kang Asmi, dan Kementerian Kemenparekraf ya untuk mengadakan acara ini. Alhamdulillah ini kali kedua saya di NIIS. Jadi tahun lalu kita ketemu Pejai dari yang Ciwidey ini dan beberapa teman juga ikut. Oke, saya diminta Kang Asmi, Kang coba bantu ngisi apa kan materinya udah. Ini kabarnya punya bisnis baru ya? Iya, bisnis baru lagi mulai merintis. Itu pun baru beberapa bulan jalan. Sebenarnya masih banyak yang lebih berpengalaman dari saya untuk live streaming ini. Tapi saya mau coba ceritakan perjalanan saya sepanjang tahun ini. Dari Alienco jadi Camaro, itu nanti saya jelaskan. Oke, silakan next. Oke, ini profil singkat saya. Mungkin kalau ada yang belum kenal bisa dilihat. Kalau ada yang follow Instagramnya Ali_idung. Lucu ya, Ali Idung. Ali_idung bisa di follow, komen, tag kalau foto hari ini diupload, jangan lupa mention saya. Oke, saya belajar motret dari belum terlalu lama banget sih, 2003 kamera FM10 itu zamannya analog. Kemudian lanjut sampai 2009 bikin komunitas ini itu, bikin kelas, bikin Alienco di tahun 2011. Di Alienco panjang, masih ikut agenda-agenda sampai akhirnya di tahun ini saya melahirkan sebuah brand baru namanya Camaro live streaming gitu. Oke, silakan next. Ya, masuk nih episode pertama untuk fase 2020. Saya sih yakin semua mengalami ya. Sebelum COVID, yang wedding gimana? Pep, bagus ya? Lumayan, mantap. Alienco di 2020 awal kita adain momen, rencana kita mau jalan-jalan ke Singapura waktu itu. Outing kantor, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita outingnya ke Bromo aja. Tapi 5 hari, 18 orang, 5 hari naik pesawat. Itu kosnya lumayan. Kenapa sih kita pede? Kita senangin karyawan, kita outing. Karena sales kita di bulan Februari itu terbesar sepanjang sejarah Alienco. Gede banget lah pokoknya. Gede banget sampai kita nggak mikir kita ke Bromo naik pesawat itu mah masih ke cover lah gitu. Terus godaannya juga tim banyak, akhirnya ngontrak tambah kantor baru. Itu di bulan itu juga Januari Februari saya eksekusi untuk nambah kantor baru.
nambah kantor baru karena kantor kita udah kepenuhan dengan rumah tipe 36 diisi 15 orang gitu. Akhirnya kita kontrak baru, kontrak nambah unit di satu komplek itu juga gitu. Ngambil keputusan. Kalau yang kontrak saya anggap itu keputusan saya yang salah. Pada akhirnya jadilah pandemi. Tapi saya punya keputusan yang saya syukuri tidak saya ambil. Tergiur dengan kapitalis, mau beli rumah yang besar, mau beli ganti mobil, itu di bulan Februari ini. Tapi alhamdulillah teman-teman ngingetin bahwa seenak-enaknya hidup yaitu hidup yang enggak berhutang. Berhutang. Seandainya saya ngambil di bulan Februari ini kontrak ya udahlah gitu, 25 juta kontrak sebulan. Ngambil rumah itu yang mau di DP-in buat beli rumah duit klien. Ngeri ya? Ngeri banget. Alhamdulillah selamat, nggak nggak kesampean. Nah, oke, before COVID itu tiba-tiba Maret jeder. Oke. Nah, Maret tanggal 15. Waktu itu kita lagi motret tanggal 14 pengumuman bahwa Jakarta bukan dibilang lockdown tapi wedding dibatalkan mulai tanggal 15 Maret dan seterusnya. Wah, itu bener-bener kita bersyukur, untung banget. Untung nggak jadi beli rumah, untung nggak spending duit yang udah DP klien kita pakai gitu. Oke, ya udah, masih belum terlalu kaget, jadwal masih ada tapi downgrade langsung akad di KUA aja. Rata-rata cancel dari job bulan harusnya ada 20 jadi 5, 3, 6 itu udah banyak banget, itu pun akad. Downgrade dari paket 36 juta jadi 6 juta. Bayangin ya, kita harus nge-refund uang DP 2 misalkan 15 juta udah masuk, kita mau nggak mau harus dibalikin. Wah, itu gue rasa teman-teman sama lah ya, senasib. Gimana? Lihat gimana? Sama ya? Sama, gue rasa teman-teman ngalamin. Di Februari, Maret, April sempat, kita bulan apa kan yang diskusi camp apa yang online itu? Ya, bulan Maret ngobrol-ngobrol, apa Kang rencana, kata Kang Afri. Saya lagi ngerancang bisnis model, bikin bisnis baru, udah mikirin tuh, tapi memang masih sebatas wacana gitu. Ya udah, fokus apa yang bisa kita kerjain saat itu. Apa sih? Ya klien di tahun lalu, di bulan Januari Februari itu banyak, terus kita ngerjain pendingan. Oke, tim masih full. Gue yakin bahwa tim masih ada semua dan gue nggak akan ada pemecatan. Tim masih full ngerjain pendingan. Pendingan sampai bulan April kayak udah habis menipis. Oke, apalagi bikin konten sampai Desember 2020, bikin story Alienco, bikin feed, bikin konten, anything about konten. Kita bikin foto, video, desain, itu kita nabung konten, banyak konten kita. Nanti akan nyambung dengan bisnis saya yang namanya SMM, itu dikaryakan. Nah, beberapa temen yang udah masuk Alienco terus dia training, terpaksa saya nggak perpanjang, berkurang. Ada juga di saat Lebaran kemarin saya ada kebijakan yang kurang menyenangkan, yaitu mohon maaf, mohon pengertiannya, gajinya setengah gitu. Akhirnya ada juga yang menolak resign gitu. Itu fakta yang dihadapi sama pengusaha. Padahal tim yang resign itu tim terbaik menurut saya, handal gitu, customer service, jago jualan. Mau dia cabut, akhirnya HRD saya turun jadi customer service. Pusing lagi kan sebenarnya ngurusin jualan, padahal lagi dibutuhkan gitu. Dalam keadaan pusing, Juni, nah di bulan Juni mulailah kita
Oke, di bulan Juni. Jadi ceritanya sebelum bulan Juni, bulan Maret itu bulan Maret, akhir Maret lah. Jadi ada teman salah satu kantor dulu, teman kerja, nanya, "Li, bisa live streaming nggak?" gitu. Nah, kebetulan saya punya teman yang bisa live streaming. Saya bilang bisa aja dulu, bisa, gitu. Bisa live streaming. Bikin apa? Masak-masak. Ya udah, akhirnya hire dia, bayar sekian, kita syuting live streaming. Oh kayak gini nih live streaming. Selesai live streaming itu kita belajar, nyuruh tim untuk belajar tentang live streaming. Jadi tim yang idol, anak video itu kita ada 5 orang waktu itu. Jadi tim video ada 5 orang, tim foto ada 5 orang, pokoknya totalnya hampir 15 orang kita. Oke, di fase kedua ini ya udah teman-teman, kita belajar live streaming. Yang bisa mau belajar live streaming kayak gitu. Di saat itu juga ya udah kayaknya ini saatnya Alienco bebenah. Kita gue pribadi belajar tentang HRD, kita bikin kultur baru, budaya baru kantor, kayak Kaizen, bikin basic rules dan seterusnya gitu, biar tim lebih loyal lagi. Terus kita bikin visi misi juga, menanamin bahwa teman-teman bahwa kita akan jadi top of mind wedding photographer di 2023. Itu visi Alienco gitu. Setiap pagi kita morning brief gitu. Ada morning brief, ada tekniknya. Nanti akan saya ceritakan di sesi berikutnya. Oke, yang terakhir yaitu massive action. Nah, apa sih massive action? Nggak nyampe nih. Oh iya. Oke. Teman-teman, saya bilang ke teman-teman kantor, teman-teman, ini Alienco dalam kondisi sekarat. Berikut juga sama vendor-vendor lain juga. Vendor sebelah dari karyawan 18 tinggal 5 orang. Ini kita mau gimana? Kita mau mundur atau menyerang? Kita nggak bisa bertahan doang. Terus teman-teman mulai termotivasi, semangat. Oke, kita tentuin. Jadi gue punya ide. Jadi ini gue punya ide bahwa kita punya unit bisnis baru yang bisa ditelan sama pasar. Kondisi pasar wedding lagi buruk, lalu penurunan dan nggak tahu sampai kapan. Prediksi gue pribadi dulu di awal-awal pandemi ini Juni bakal baik, habis Lebaran semua bakal oke. Itu gue pede. Nyata salah. Pas salah prediksi harus segera dievakuasi. Di suatu morning brief, gue tantangin teman-teman, gue butuh beberapa orang jenderal. Satu jenderal Alienco yang megang Alienco tangan kanan gue untuk menjalani program-program. Kita akan ngadain massive action. Oke, kedua general streaming waktu itu nama Kamaro belum hadir tuh. Kita bikin live streaming, kita bakal supply live streaming ke wedding virtual dan seterusnya. Oke, saya bang, tuh mulai tuh bertunjuk. Oke, saya bang ngajuin diri diminta, ditunjuk. Karena gue pengen itu kesadaran dari teman-teman. Oke, Alienco Moment. Gue punya konsep bahwa Alienco itu wedding. Alienco Moment itu bisa foto wisuda, foto lahir, foto keluarga, anything about non-wedding itu bisa ditelan di situ. Foto maternity gitu. Oke, saya bang. Oke, siap lo ya jadi generalnya. Alienco Production. Apa tuh Alienco Production? Oke, gue pengen bikin event-event kantor, foto BOD, bikin company profile. Itu sebenarnya kita udah jalanin, tapi kita butuh pemimpin. Gue bilang, gue butuh pemimpin yang megang itu. Oke, siap saya bang. Jadi satu lagi SMM. Apa sih SMM? Ada yang tahu?
Sosial media manajemen. Jadi misalkan Fikri Ethernice punya akun Instagram, tapi nggak kepegang nih karena lu butuh orang desain, gaji kalau di Jakarta ya 4,3. Lu butuh admin sosmed, gaji 4 jutaan. Lu butuh duit sekian gitu, almost 10 juta untuk ngurusin sosmed lo. Lu bayar ke gue cukup 2,5 juta. Instagram lu gue yang handle, gue yang postingin, gue yang desainin, gue yang ngerjain. Pokoknya lu terima beres kayak gitu. Jadi SMM. Oke, semua jadi kita bikin namanya Dewan Jenderal. Gue panglima perangnya. Yeah, keren nggak? Jadi kita seolah main perang-perangan nih, melawan corona nih, si corona ini. Nah, akhirnya dengan semangat membara kita semua bergerak maju nyerbu berantakan timnya. Kenapa sih berantakan? Karena dengan skill yang pas-pasan kita nggak bisa menjaga ritme eksekusi kita. Terus kita berbuk lagi. Ini Jenderal, gimana nih biar kita bisa fokus? Oke bang, ada yang ngusul. Gimana kalau kita hajar dulu nih yang paling gampang apa? SMM. Kliennya udah ada. Jadi gue udah dapat klien 2 WO 1 vendor foto. Jadi lumayan tuh 7.500.000 gue dapat cash fix tiap bulan. Gue handle 3 akun Instagram dari konten tabungan gue yang udah bikin. Jadi gue nggak terlalu keluar effort. Oke gas, berarti kita kerubungin SMM, kita bikin bareng-bareng. Itu jalan sambil paralel, anak live streaming tetap belajar. Live streaming belajar, si tim live streaming disupport sama SMM. Jadi teman-teman live streaming bisa fokus belajar untuk live streaming, tapi si kontennya diurusin sama si General SMM ini gitu. Kita berbagi tugas. Kebayang kalau si General live streaming itu ngerjain konten dan sebagainya, dia akan speednya akan lambat gitu. Itu akhirnya dirembukin. Dan pada akhirnya si Alien Komoman ini baru terbentuk cuma Instagram aja, Alien Komoto masih kepegang, Alien Komoto mati. Pernah dengar gak cerita bahwa ketika teman-teman kalau mau nanam sebuah kebun ya, nanam kebun, taruh pohon cabai. Kalau mau dapat 100 cabai yang baik pohon cabai, kalian nanamnya 100 juga atau enggak? Nanamnya bisa 500 bibit cabai gitu. Nah itu yang berlaku di kita. Gue gak masalah gagal di beberapa titik, tapi di sini bisa ngegas gitu. Jadi kita nanam tebar jaring, kalau si nelayan kita tebar jaring, nggak mungkin semua ikan kena, tapi minimal jaring kita dapat ikannya. Yang penting kita tebar jala. Inilah yang gue lakukan, tebar jala. Ini yang pada akhirnya yang jalan ini live streaming, Alien Komoto masih tegak sampai hari ini, sama sosial media manajemen. Oke, sebelum gua panjang lebar menceritakan tentang Amaro, bisa diputar dulu videonya. Kita saksikan behind the scene teman-teman saat bekerja ya. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi, silakan.
Ya, terima kasih teman-teman. Oke, next slide. Oke, tadi dua presentasi behind the scene. Kita pegang wedding ya, satu behind the scene wedding. Yang satu event corporate. Kebetulan eventnya lumayan gede, yaitu kayak konferensi Asia Pasifik gitulah kata dia. Oke, jadi Massive Action itu berbuah Camaro namanya, Camaro live streaming. Oke, kenapa Camaro? Camaro itu jadi ada filosofinya. Jadi ceritanya bokap itu penjahit tailor gitu. Namanya Komara Tailor. Jadi nerusin semangat bokap. Hal yang pertama gue lakukan adalah cari mentor. Karena lu gak akan bisa ngapa-ngapain. Lu belajar di YouTube aja, gak akan terjadi apa-apa. Ini full skill, teknis banget. Jadi kalau ada yang bilang bahwa lu mau bisnis apa gitu. Lu mau bisnis apa? Kalau gue nggak muluk-muluk, mau bisnis apa aja gue bisa, kasih gue mentor, gue bakal jalanin bisnis itu. Nah akhirnya gue nyari seorang mentor yang sebetulnya adalah murid gue. Jadi gue buka kelas Kejar 9, jadi kelompok belajar Depok Fotografi angkatan 9. Dia alumni dari TV One broadcast, TV One Kompas TV. Dia udah duluan jalanin namanya Iksan, Prisma Multimedia namanya. Nah itu adalah gurunya gue. Jadi dulunya murid, jadi guru gue sekarang. Nah alhamdulillah banget Mas Iksan ini open banget, mau nemenin gue kemana aja, mau gue telepon kapan aja menyangkut masalah teknis. Tim gue OJT, on job training ya. Jadi misalkan ada job di mana, Chan, lu ada job di mana? Di sini bang. Tim gue berangkat ya, ngapain? Belajar. Dibayar? Nggak perlu. Gitu. Kirim tim. Bebannya apa sih? Tim gue mau nggak mau harus digaji, walaupun belum ada penghasilan. Itu berkorban gitu. Mau nggak mau, gamblingnya seorang pengusaha. Terus apa lagi? Ketika kita ada job, kita minta tolong. Chan, tolong ke lokasi dong, diliatin settingan udah oke atau belum. Oke, siap bang gitu. Gila, indahnya punya teman ya. Oke. 3. Di saat alienku berdarah, nggak ada cash, buruk banget. Teman lagi, gue butuh duit. Lo punya duit berapa? Pinjamnya mana duit lo? Bukan gue butuh sekian, enggak. Namanya gepeng-peng. Lo punya duit berapa yang nganggur? Ada segini ceng. Gue panggil baca temen. Gue ada segini, ada 20 ada enggak? Ada, tapi gue izin bini dulu. Oh ya udah. Di ACC-nya berapa? Di ACC cuma 7 juta. Alhamdulillah. Gue beli ATM ini loh. Barangnya ada kayak di belakang nih. ATM. Switcher. Jadi ini dari bokap, ini dari teman, ini cash temen lagi dukung gue.
Oke. Akhirnya apa yang gue lakukan? Gue beli alat, belajar, udah dong. Bingung. Bikin grup belajar. Emang hobi ya, hobi gue ini adalah ngumpulin orang. Hobi ngumpulin orang. Jadi gue kumpulin teman-teman yang mau belajar bareng. Jadi tahap pertama belajar bareng tentang live streaming. Gue kumpulin di tempat yang gue sewa, yang sebelum corona itu. Gue sewa tempat itu kosong, kita latihan berkali-kali. Kita latihan live streaming. Alhamdulillah dari grup belajar ini kita jadi ada sekitar 4-5 vendor lahir dari sini. Gitu. Belajar bareng. Yang ngajar siapa? Iksan. Fasilitasnya kita. Yang ngajar yang guru gue yang tadi gue ceritain. Bikin grup belajar udah, hobinya masih harus tersalurkan nih gue. Buka kelas. Gaya-gayaan ya. Gaya banget bener dah. Baru bisa live streaming, baru jualan dikit, tiba-tiba buka kelas. Tujuannya apa sih? Ya gue bukan tricky atau semacamnya, tapi emang kita ini butuh SDM. Untuk bisnis itu butuh SDM. SDM untuk support bisnis kita. Akhirnya gue buka kelas, gimana caranya orang-orang bisa ngerti, fotografer ngerti, orang-orang sekitar gue ngerti, kru bisa bantu gue untuk live streaming. Gitu. Bukalah kelas live streaming, bayar. Enggak, gratis. Orang ada yang nanya, bang lu nggak takut lu live streaming baru buka terus ngajar orang live streaming gitu? Gue bilang tenang aja, gue punya misi khusus, melive streamingkan masyarakat, memasyarakatkan live streaming. Jadi teman-teman nggak bakal bisa bergerak nih bisnis ini kalau jalan sendirian. Serius. Bisnis ini gerak nih, live streaming, oh Kamaro gede sendiri. Nggak mungkin bisa, kita butuh massive action, kita butuh pasukan. Kita butuh orang-orang yang akan memasyarakat live streaming juga gitu. Jadi dari sini juga lahir lagi nih, kelas. Lahir lagi vendor-vendor live streaming lagi. Ya alhamdulillahnya, misalkan ya, Kamaro start from dari 3.500.000. Dia jualan 1.500.000. Ya udah, ketika ada job, lu turun ya, harga pasar dia, harga kita bisa kita bayar. Subkon bisnis seperti itu. SDM. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kita bisa subkon tim dari grup belajar, dari buka kelas, itu hadir SDM. Supply susah, live streaming nggak banyak, nggak seperti fotografer. Everyday live streaming, kerja kita, tim kita kerjanya latihan. Oke, karena nggak ada yang bisa ngalahin kata guru gue itu. Kenapa Chan? Ini tim gue gini. Satu jawabannya, jam terbang bang, jam terbang. Jadi gimana cara ningkatin jam terbang? Latihan, mau di kantor, mau ada vendor live streaming, turunin tim support. Alhamdulillah kita saling support gitu. Jadi walaupun sesama vendor live streaming kita saling support, nggak ada namanya sikut-sikutan. Oke. Terus apalagi gue lakukan? Masih bikin grup live streaming, grup WA, nah dan di membernya tuh lumayan membernya. Wah itu isinya senior lagi tuh. Jadi dengan bergeraknya masa yang lebih banyak, pergerakan kita jauh lebih mudah gitu. Oke. Tahu ya semangatnya teman-teman, bersama. Semangatnya apa? Bersama gitu. Sama sama yang kita lakukan di sini sama Kang Asmi gitu. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman ini. Oke. Masuk nih challenge 1. Bikin bisnis udah jadi, terus mau ngapain? Gue mau jalan kemana aja nih, Li? Belum lama dari itu gue ikut course juga namanya brand positioning yang ngajar Mas Dodi. Jadi bahwa dia nerangin bahwa ketika lu jualan, lu harus tahu
pasar lu dan lu memposisikan di pasar itu. Paham ya? Jadi gini ceritanya. Simple banget di Lazada, di Bukalapak ada ember apa ya? Ya ember kecil lah, kotak. Ember kecil kotak. Itu dia dijual Rp5.000. Salesnya cuma 10. Oke. Ember. Ketika ember, kemudian satu orang lagi posting ember khusus tempat kucing yang beli 700 sekian orang, harga 8.000. That's called brand positioning. Jadi ketika teman-teman menyentuh kebutuhan orang, ini buat lo. Sama seperti Boy tadi bilang bahwa klien terus disebut nama, itu mirip menyentuh pribadinya dia. Dia pecinta kucing, disediain ember, disiapin harganya 8.000, mahal. Tapi oh ini ember khusus tempat kucing, padahal ember biasa, sama-sama ember, gitu. Ini yang terjadi. Gua tahu bahwa pasar gua adalah di wedding. Siapa yang di sini pasar wedding? Tadi kan banyak aneh pasar wedding. Gue tahu pasar gue mateng di wedding. Akhirnya Camaro. Ya, gue nge-branding langsung bahwa Camaro wedding live streaming spesialis. Ketika teman-teman datang ke tukang ketoprak, kalian pesan ketoprak, yakin dong ketopraknya enak. Ketika teman-teman datang ke sebuah warung, ada ketoprak, lontong sayur, gado-gado, bala-bala, udang bakwan, nasi padang, ekspektasinya gimana dengan ketopraknya? Menurut gua menurunkan ekspektasi dengan palu gada itu. Jadi that's why call brand positioning. Jadi Camaro brand positioningnya ke jualan live streaming khusus wedding. Jadi ketika orang booking yakin bahwa ini adalah ini buat wedding, ini sesuai kebutuhan gue. Ini di awal, cerita di awal ya. Oke, brand positioning udah. Jadi gempur lah, jualan ke siapa aja? Ke wedding organizer teman-teman, wedding organizer, ke vendor foto. Nah, ini lagi nih teman lagi nih, gue support grup IWPC namanya Indonesia Wedding Photography. Grupnya membernya kurang lebih, grup WA-nya itu kurang lebih sekitar 10 grup. Satu grup isinya 200 sampai 250. Ketika gue posting live streaming di DR yang lihat 2.000 orang. Hot market. Tahu hot market? Mereka udah kenal gue. Trust. Bang Ali jualan live streaming. Pak Adi Japri. Gitu. Ray udah pakai Ray. Gue pernah jalan bareng Ray juga. Oke, jadi ketika teman-teman jualan, harga sama dengan penjualnya satu teman kenal, dipercaya, satu orang asing. Pilih mana? Pilih teman kan? Pilih yang tahu, yang terpercaya gitu. Jadi itu yang bisa gue pakai di situ. Gue menggunakan komunitas untuk memuluskan usaha gue juga. Ya alhamdulillah gue kasih feedback juga buat komunitas, nggak sekedar memanfaatkan aja gitu. Kayak gitu. Oke, setelah dapat support grup, dapat lain sebagainya, oke lah bikin grup bikin Instagram. Nah ini agak sulit nih gue ceritain ke Instagramnya. Tapi intinya gini, Instagram gue tiba-tiba 10.000 followernya. Tuh ya. Jadi caranya gimana nanti japri aja. Gitu. Orang dengan transaksi dengan Instagram 100 postingan atau follower 100 dengan follower 10.000, kalian percaya yang mana? Percaya yang mana? 10.000, follower 10.000 atau followernya cuma 100? 10.000. Trust lagi gue bangun. Trust lagi.
Trust lagi gue bangun. Sedikit tricky, tapi it's work. Gue gak nipu apa-apa. Gue bikin website sama Mas Boy. Mas Boynya di belakang. Bikin website. Orang kalau mau transaksi, lo punya toko. Tokonya online. Ada websitenya. Bikin lagi. Apa yang dibangun? Trust. Ini branding. Terus branding. Registrasi di marketplace, Story, Market ID, dan seterusnya. Ada. Bikin price list khusus wedding. Jadi dedicated wedding. Live streaming for wedding. Barulah kita gemborin. Campaign. Brand awareness. Spending duit sekian juta untuk apa? Iklan. Sampai di sini paham gak stepnya? Jadi teman-teman nggak bisa bikin brand tiba-tiba langsung iklan, nggak bisa. Awareness-nya harus dijaga. Jauh, harus bertubi-tubi. Teman-teman di WPC mungkin sampai bosan kali gue postingin setiap Sabtu Minggu. Mungkin. Story di WhatsApp, posting juga. Posting di Facebook wajib. Jadi inner circle kita itu akan jadi marketing kita. Jadi ada Kang Asmo, teman Kang Asmi juga, dia punya bisnis live streaming juga. Kang Ali, ini klien gua tanggal segini nggak bisa, lo handle ya. Alhamdulillah, dapat dari teman. Inner circle kita mendukung kita. Bagaimana kalau Kang Asmo itu nggak tahu kalau gue live streaming? Sampai gue ini branding, kaos gue pakai nih branding, Camaro, total, sampai mobil gue tulisan branding. Gak usah malu, gak usah baper, lu jualan dan emang itulah tugas lu gitu. Pakat ya? Campaign ini paling akhir setelah pergerakan panjang. Nah, ini lagi teman lagi. Baru live streaming sekali, itu pun gue bilang failed ya. Di wedding, sekali pertama kali live streaming wedding, dikasih langsung YouTube, Instagram, dan seterusnya. Kemudian kameranya dua, berantakan, komplain klien. Tapi amazingnya, si WO, temen gue punya teman WO, dia nawarin, "Bang, lu ada streaming ya?" "Ada." "Mau endorse gak?" "Siapa?" "Di Dahal." "Di Dahal siapa ya?" "Gue gak kenal." Pas gue liat, follower jutaan. Begitu, oke, gue ambil. Yang moto Imagenik, alhamdulillah bantu support juga untuk nge-branding. WO-nya temen gue di balik layar. YouTube langsung subscribernya, wush, banyak. Dari subscriber cuma 20 langsung ribuan subscriber si Camaro. Yang nonton search wedding di Dahau munculnya pasti Camaro YouTube. Nah, itu branding. Oh, ini live stream yang dipakai artis gitu. Jadi percaya orang gitu. Jadi ya ini semesta memberkati. Alhamdulillah. Teman-teman mensupport gue untuk bisnis ini gitu. Gue nggak akan apa-apa kalau nggak ada bantuan teman-teman di sini. Tepuk tangan ya. Udah dong. Puas nggak sih megang wedding? Udah, wah dapat deal sekian sehari, Sabtu Minggu 2 job 3 job dapat. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu udah job. Otak bisnis masih muter kenceng ini, tapi belum tersalurkan. Akhirnya apa? Kayaknya main corporate seru nih gitu. Challenge-nya beda, demand-nya beda. Kalau wedding itu cuma kita ikut acara, ya kan, bikin wedding, moto wedding kita ikut acara. Event itu kita bikin event. Itu di situ gue baru kenal namanya floor director, show director, FOH di belakang, FOH. Terus ada
panitianya intinya segala macam kompleks banget. Dan itu gue belajar lagi dari teman gue itu senior gue. Yang gue bilang dari Prisma. Akhirnya apa yang gue lakukan? Bikin lagi pressis baru khusus corporate gitu. Wah, brand Camaro agak keganggu nih gitu. Ya udah, gue bikin website baru namanya jasalivestreaming.id. Yeah. Semangat, selamat kan Camaro-nya, jadi nggak ke distract saat itu. Portfolio nggak ada. Mana jualan corporate kagak ada portfolio. Si guru gue ini dengan baik hati pakai portfolio gue bang, dikasih free nggak pakai bayar. Udah mentoring, ditongkrongin, diajarin timnya, portfolionya dikasih, kurang bayar apa lagi coba. Luar biasa. Portfolio dipinjemin, yang penting gue bisa bertanggung jawab. Caranya gimana? Ketika ada job, ya udah gue turunin si guru gue ini. Aman kan? Orang dia ngerjain juga gitu kan. Sah gitu. Mau itu gue ada untung nggak masalah. Yang penting gue dapat portfolio. Gue punya BTS buat bahan jualan. Jadi di awal-awal teman-teman jangan berpikir pengen dapat untung. Itu nomor 2. Nomor 1 duit. Salah ya. Oke, intermezzo. Keep learning. Hampir setiap hari gue ngubungin si mentor gue lempar pertanyaan ke grup, pertanyaan komplek-komplek, klien aneh-aneh, minta zoom layout sekian, berapa laptop, kalau kebutuhan ini kameranya berapa, green screen ukuran segini, lightingnya berapa, banyak banget, kompleks, variabelnya itu kompleks kalau ketika udah main corporate gitu. Sampai akhirnya sound system juga kita hire sound system sendiri, belajar tentang sound system sendiri, bikin landing page khusus si corporate, bikin landing page khusus corporate di apa lagi? Coba yang tadi di iklanin lagi, diinjek. Jangan berharap lu udah bekerja maksimal tiba-tiba orang datang ujuk-ujuk beli. Enggak. Kita spending budget lagi. Enggak tanggung ini gue spending budget sebulan 7 juta buat ini doang, buat si corporate. Bedanya karyawan sama owner apa? Ada yang tahu? Nyali. Apa? Nyali. Mental. Kalian mental pengusaha apa mental pecundang? Kalau nggak berani beresiko jangan berusaha. Kata boy, lu spending 7 juta dijamin ada closing? Enggak. Siapa yang mau berani jamin? Boy sendiri juga nggak bakal jamin. Google sendiri juga nggak bakal jamin. Gitu. Tapi tetap action. Action gue ya, gue mau nggak mau spending budget di sini. Di wedding gue spending budget, di sini spending budget. Jadi duit. Oke, sepakat ya? Berarti teman-teman gerakannya banyak ini, panjang runutannya. Nggak hanya 1-2. Siapa sih klien Camaro? Nah, di kepo kan pasti pertanyaannya. Klien Camaro siapa sih bang? Gue bocorin. Wedding organizer. Itu kunci orang untuk eksekusi. Dia pasti offering. Mas, weddingnya masih undangannya berapa? 30. Wah, pakai live streaming. Live streaming ada siapa? Langsung top of mind. Camaro. Pakat ya. Vendor dokumentasi. Nah, teman-teman gue bantuin gue jualan gitu. Pasti ditanya. Orang pertama ditanya sama klien, Mas, ada jasa live streaming nggak? Itu orang dokumentasi paling potensi, kayak Ray waktu itu. Wildan juga berapa kali ya Wildan ya dapat job live streaming. Di sini ada yang pernah dapat job live streaming nggak, teman-teman? Kliennya nanya, ada yang pernah nggak? Ada ya? Oke. 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 Ada yang pernah nggak?
Berarti teman-teman ini potensi ngejualin Camaro. Vendor dokumentasi. Nah, kebetulan punya komunitas, nikmatnya ya, punya hobinya ngumpulin orang, tinggal gas doang. Ya, Jay. Siapa lagi? Event organizer. Nah, ini corporate nih. Oh, ini dia yang biasa bikin acara, panggung gede, audien 200 gitu, 1000, tiba-tiba audien di lokasi 30, di Zoom 500 gitu. Nah, ini. Agensi itu dia terima produksi buat iklanin kayak gitu. Nah, itu bisa dia kadang booking kita juga agensi. Nah, yang terakhir dari klien, buntut dari klien, enggak ya mungkin 50-50 lah ya. Di antara semua ini VS dari klien 50-50. Di banyak kan sumber, jadi masih ada cara, masih ada jalan, siapa aja bisa bantu jualin kita. Alhamdulillah, nggak sampai 5 bulan kita closing. Ini salah nulis, lebih dari klien 5 bulan. Ini closingnya, jadi ada yang dieksekusi, ada yang belum nih. Jadi kita udah dealing sampai bulan Mei 2021. Tepuk tangan dulu buat kemarin. Ya, semangat nih ngomong di sini. Jadi bisa sebanyak ini gimana caranya? Gimana tadi? Apa? Awareness. Terus apa lagi? Apa? Iklan. Terus apa lagi? Circle. Apa lagi? Banyak banget. Semua itu bisa terjadi, teman-teman. Semua itu bisa terjadi. Semua itu bisa nggak terjadi. Kita punya alasan yang sama untuk itu. Kita punya alasan yang sama untuk melakukan, dan kita punya alasan yang sama untuk tidak melakukan. Tinggal pilihan kita adalah eksekusi. Mau pivot apa? Mau foto makanan, bagus. Mau pivot ke buka usaha hijab, ya bagus. Apa aja. Yang penting apa? Action. Semua nggak akan terjadi apa-apa kalau nggak action. Oke? Kita sebagai business owner, tugas kita adalah ikhtiar dan berhasil. Ikhtiar aja ngelepasin, udahlah, beda semangatnya dengan target kita berhasil. Jadi tugas kita sebagai pengusaha adalah ikhtiar dan berhasil. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tugas kita sebagai pengusaha adalah ikhtiar dan berhasil. Oke, selamat memutar pivot bisnis Anda. Oke, jaya. Mereka. Oke, kita waktunya tidak banyak teman-teman, jadi ada 2 pertanyaan saja yang akan dijawab oleh Bang Ali. Siapa yang pertama yang akan bertanya? Boleh? Oke. Mas Ferry, mau nanya apa? Silakan. Oke, Kang Lukman, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali udah banyak sharing tentang Camaro ini, luar biasa, sangat menginspirasi saya. Banyak banget insight-nya ya, terutama yang tadi saya ada pertanyaan gimana bangun pasarnya, ternyata udah kejawab sama Bang Ali. Ya berarti nggak nanya dong. Ya udah aja sekarang. Dan sekarang pengen lihat insight-nya Bang Ali sampai 2023 kira-kira ini. Trennya masih akan berlanjut nggak nih live streaming? Soalnya sekarang aja kita aja nih sekarang udah mulai offline, dan orang-orang tuh behavior. Saya awal-awal waktu pandemi, wah semangat banget ngikutin kelas, segala macam kelas saya ikutin, Pak B, kelas marketing, karena yang dulunya mahal, sekarang jadi terjangkau. Tapi lama-lama saya ya nggak tahu kalau yang lain, saya merasa ada kejenuhan gitu. Jadi ngelihat screen lama-lama, terus bentar
matiin kamera, ambil kopi, segala macam. Akhirnya lama-lama tuh jadinya nggak ada gregetnya gitu ya. Tapi nggak tahu juga nanti kedepannya kayak gimana. Nah, saya pengen dapetin insight dan semangat juga gitu dari Bang Ali. Kira-kira 2023 konsepnya live streaming ini akan bagaimana? Sementara kita semua udah pengen, udah cepetan berakhir si corona tuh kita bisa ngumpul lagi gitu kan. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang mau ditanyain. Thank you. Ya, terima kasih. Pertanyaannya keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana Kamaro nasibnya tahun 2023? Usaha kita pertama satu, memasyarakatkan live streaming, melive streamingkan masyarakat. Itu masih berlanjut sampai hari ini. Vendor udah mulai bermunculan, viralnya pun gampang. Ketika kita live streaming, template-nya kita tulisin Kamaro, kemudian tamu-tamu lihat live streaming, banyak tamu-tamu itu repeat order ke kita. Itu. Tapi jawab pertanyaannya, gimana tahun 2003? Jadi patut diingat bahwa sifat si pengusaha, entrepreneur, wirausaha itu adalah adaptif. Oke, pengusaha yang tidak adaptif hari ini udah mati. Sepakat ya? Banyak teman-teman vendor foto di saat saya berjuang dulu di tahun 2010 nggak ada hari ini. Kenapa? Nggak ada di Instagram. Tidak adaptif. Jadi adaptifnya seperti apa? Kita lihat nanti tantangannya di 2022 apa, di 2023 apa. Gitu. Gimana? Terjawab? Jadi sifatnya apa? Adaptif. Gitu. Adaptif di caranya gimana? Yaitu tetap belajar. Belajar, riset, eksekusi, evaluasi. PDOCK. Belajar, eksekusi, evaluasi. Itu aja terus menerus. Jadi gua pribadi di umur 42 tahun ini, tim gua lahiran tahun 2000. Jadi gampang dong adaptifnya dengan bahasa-bahasa mereka, dengan visual mereka, itu tim gua lebih paham ketimbang gua pribadi. Gitu. Jadi adaptif. Oh ya, salah satunya juga jujur. Nah, ini perlu banyak alasan gini. Bang, gua nggak bisa live streaming. Gua nggak bisa usaha live streaming. Bang, gua nggak bisa moto. Gua nggak bisa usaha moto. Jujur bahwa lu taruh gua di FOH, suruh jalanin Vmix atau OBS dan gua tidak bisa. Gua terbatas. Waktu gue cuma 24 jam, pengetahuan gue juga terbatas. Gue mending belajar marketingnya, tekniknya, konsepnya, daripada belajar teknisnya. Biarin tim gue yang ngerjain. Kalau gue ikutan get involved di teknik, yang jalan marketingnya, pusing lagi. Nggak akan segegas ini gitu. Jadi business owner fokus ke strateginya sih. Sepakat ya? Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak bisa live streaming, kemudian nggak punya bisnis live streaming. Itu terbantahkan mau gua. Paham ya? Halo. Mes. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Oke, siap Mas Febri. Jadi pengusaha itu memang harus adaptif ya Bang ya. Sepakat. Jadi biar bisa bertahan lama di dunia bisnis. Oke, dengan Mas siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Febriansyah, kebetulan dari Serang, Banten. Gak jauh-jauh, kayak sebelah saya. Aceh Darussalam. Mas Ali, gini, saya juga kebetulan menjalankan live streaming ya di saat pandemi, dan peralatan yang dibeli memang bisa dibilang tadinya kayak nggak bakal terpakai gitu. Karena saya beli peralatan itu di bulan Maret
dan udah akan ada job sekitar 6 atau 7 job, bukan live streaming sebetulnya, tapi untuk live biasa. Nah itu peralatannya kan lumayan tuh buat live streaming. Nah di sini ternyata ketika ada live streaming, kita juga alhamdulillah dapet job. Cuman yang jadi masalah adalah biasa the power of live streaming adalah internet yang pertama gitu kan. Nah di sini Kamaro ini seperti apa sih ke kliennya? Memang udah include dengan masalah internetnya. Karena kan internet di setiap tempat itu akan berbeda gitu kan. Karena yang permasalahan yang timbul adalah internetnya berbeda, akhirnya speed upload yang gitu-gitunya berbeda. Itu yang pertama, bagaimana caranya. Terus persiapan dan gladi resik itu biasanya lebih repot dibanding hari H-nya. Karena yang kita alami, waktu itu saya jobnya BRI, mereka itu mau live dengan presiden. Nah tapi repotnya 2 hari sebelum, jadi kita harus datang. Nah itu mensiasatinya gimana sih? Karena kan perhitungan kita memang hari H aja. Nah apakah dengan tambahan persiapan yang sebenarnya itu udah oke, gitu. Cuman ketua cabang ini dia kayak agak deg-degan karena memang mau berkomunikasi dengan presiden gitu istilahnya. Dan sound system dan seperti peralatan lainnya itu kan beda tim. Jadi kita juga harus tahu kan kapan si mic yang ini nyala, kapan gitu. Nah, sedangkan mereka tidak menggunakan I/O, ya kan? Dan akhirnya kitalah teman-teman yang ada di live streaming istilahnya menjadi floor directornya ada juga dari kita. Nah itu persiapan dan gladi itu ada nggak sih kiat-kiat yang udah dijalanin gitu? Seperti apa baiknya? Apakah memang nanti di akhir kita tambahin gitu? Atau memang dari awal? Karena kemarin-kemarin saya belum tahu dalam artian ya memang gladi itu ternyata karena namanya peralatan ya ada aja lah masalahnya, apalagi kita pertama kali ngejob gitu istilahnya, entah nanti di zoomnya suaranya ada pas, apalagi pokoknya kalau ada zoom itu memang agak ribet gitu istilahnya. Nah dari situ gimana sih cara mensiasatinya ke klien kita gitu untuk meyakinkan bahwa kalau memang gladi, kalau memang kita persiapan beberapa hari, nah itu cara komunikasinya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Oke, panjang bener ya. Terima kasih Febri Sultan Serang. Oke, jawaban pertama gue bagi dulu ya untuk jadi internet wedding. Nah, wedding ini kan sifatnya personalize ya. Dia tidak menghasilkan uang. Kenapa nggak menghasilkan uang? Karena kalau orang wedding nggak ngasihin duit lagi ke dia. Itu bukan bisnis. Nah itu demand-nya itu sedikit tidak se-crowd, tidak seberat si event. Wedding itu include dari Kamaro untuk internet. Nah modem kita juga modemnya intermediate lah, belum advance tapi intermediate. Kita punya antena mikrotik yang harganya lumayan gitu, sekitar 3 jutaan. Nah itu bisa mumpuni kalau pakai handphone modem biasa itu dapat 10-20, pakai mikrotik kita tarik keluar 100 meter kita naikin lagi 10 meter itu bisa dapat lebih banyak, dapat sinyalnya lebih bagus. Jadi modem kita yang lebih mumpuni untuk wedding. Satu lagi pakai Orbit Max yang harganya juga hampir 3 juta juga, yang bagus juga. Jadi minimal kita jalan itu bawa 2 modem. Nah live streaming itu bisnis yang beresiko sebetulnya, nggak naik, patah-patah dan seterusnya. Makanya kita bawa backup gitu ya, wedding. Non wedding di Presis Kamaro tidak ada namanya internet event. Seberapa penting acaranya? Pasti penting. Dia ngeluarin duit. Harganya Kamaro untuk wedding dan non wedding pun jauh beda gitu. Ente termasuk nggak? Tidak. Mau pakai gratis yang punya kita, resiko kita tanggung bersama, setuju? Enggak mau kebanyakan orang. Ya udah,
sewa Moratel, Intaharta, XL atau sejenisnya yang bisa dedicated. Hasilnya harga live streaming sama internet hampir sama. 50 Mbps itu range-nya 5 sampai 25 juta tergantung lokasi. Gitu. Lebay banget harganya emang. 50 Mbps apalagi sampai 100 Mbps gitu. Kita minimal 50 kalau untuk event Zoom YouTube gitu. Jadi tidak dari Kamaro. Mau dari Kamaro ya udah kita tanggung risiko bersama waktu itu live event tapi masa-masa hujan gede yang melek internet drop gitu, cuaca walaupun di tengah kota gitu. Kayak gitu. Pertanyaan kedua untuk gladi resik cas 50% kalau dari pagi 50%. Kalau gladi resik di atas jam 12 siang 30%. Gladi resik di atas jam 7 malam free. Karena gue bisa sewa alat kalau malam bisa diambil gitu. Gitu, Feb. Jadi pernah boncos ketika gue kasih free, nggak taunya gladi resik minta pagi jam 10 lah, gue kerja 2 hari. Rugi 50% casnya. Gitu, Feb. Jadi kita ngakalinnya gladi resik cas. Gitu. Kalau nggak cas ya berarti gladi resiknya malam bareng setup masuk loading jam 7, jam 9, jam 10 baru bisa live gitu. Dia ready nggak? Biasanya saya ngantuk ya bayar gitu kan. Oke, ada lagi? Oke, Bang Ali, waktu kita sudah habis. Siap. Masuk closing statement aja, Bang Ali. Oke, teman-teman, halo. Gue pengen denger semangatnya. Semangat pagi. Mas, nggak kompak. Selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman, kita semua didera masalah yang sama. Kita semua mengalami hal yang sama, kondisi yang sama yang kita tidak bisa kontrol. Teman-teman di sini bisa fokus apa yang bisa teman-teman kontrol, yaitu diri sendiri. Jadi gimana cara menyikapinya, bagaimana cara menghadapi krisis ini ditentukan oleh teman-teman sendiri gitu. Kalau teman-teman nyerah, kalah, nggak sayang sama timnya bubar. Kalau teman-teman masih punya semangat, silakan bergerak. Tidak biasa-biasa aja, lebih keras dari biasanya. Tidur lebih kurangi lagi, belajar lebih banyak lagi. Seperti itu. Terima kasih Nis, terima kasih Lens, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bang Ali Umar. Bang Ali Umar jangan turun panggung dulu. Ini ada dari Mas Yang dari perwakilan dari Kemenparekraf, Direktorat Industri Kreatif Televisi dan Animasi, untuk memberikan kenang-kenangan untuk Bang Ali. Silakan teman-teman media sosial dan teman-teman yang lain. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Ian, terima kasih Bang Ali. Sehat selalu. Baik teman-teman, sekarang sudah saat yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu sholat zuhur. Nah, sholat zuhur